Halo guys, sekarang kita balik lagi nih buat ngebahas pengangguran pecundang penantang dewa. Bagi kamu yang bingung dan tertarik dengan kisah ini, bisa tuh nantinya nonton lewat playlist kita, Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Dan bagi kamu yang udah setia nonton dengan obrolan isekai, terima kasih banget. Sekarang udah waktunya nih, kita masuk ke alur cerita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 18. Di video sebelumnya, Han Sunyeon yang telah berhasil mengalahkan Seindal yang jadi biang kerok masalah di London. Lewat Seindal, dia tahu tuh kalau God of Battle tengah memprovokasi orang-orang untuk melakukan Dimension Invasion nih ke bumi. Makanya Han Sunyeon tuh sudah tahu kalau musuh utamanya sekarang adalah God of Battle yang mengincar bumi karena Han Sunyeon. Han Sunyeon itu sekarang tengah kembali menantang menara untuk jadi lebih kuat. Dia sekarang berada di lantai 15. Han Sunyeon diharuskan memberi kemenangan pada pemuja God of Darkness yang tengah terlibat perang suci dengan pemuja God of Battle. Untuk memuluskan misinya menyukseskan perang suci yang melibatkan God of Darkness dan God of Battle, Han Sunyeon tuh terus menerjang ke wilayah musuh. Dia meratakan banyak petarung yang ada di sana. Bergerak sendirian seperti ini emang efisien buat Han Sunyeon, karena dia tuh bisa sambil menyerap jiwa dari pemuja God of Battle untuk memulihkan mana dan juga stamina miliknya. Selain bisa dapat stamina dan mana nggak terbatas, Han Sunyeon tuh juga bisa panen skill dari meratakan semua pemuja God of Battle yang menghalanginya. Pertarungan di garis depan ini terus berlanjut. Para pemuja God of Battle itu sampai panik karena mereka nggak menyangka ada manusia sekuat Han Sunyeon. Para pemuja God of Battle ini kemudian langsung mensummon semua golem yang mereka miliki untuk menghalangi Han Sunyeon untuk terus maju. Tapi itu semua tuh nggak guna, karena Han Sunyeon langsung menggunakan teknik berpedang dari White Crane Swordmaster yang bisa membengkokkan ruang. Teknik ini itu dengan mudah langsung menghabiskan semua golem yang ada di hadapan Han Sunyeon. Reneli yang melihat teknik tersebut dari jauh sampai nggak bisa berkata apa-apa, karena Han Sunyeon seorang diri itu udah bisa membuat pemuja God of Battle makin panik. Di tengah kepanikan yang terjadi dari pasukan God of Battle, tiba-tiba muncul satu orang yang coba menenangkan mereka. Dia tuh diakui sebagai senjata rahasia pasukan God of Battle, Praist Mobir. Mobir ini bahkan diyakini tuh bisa menghentikan pergerakan seekor naga. Jadi untuk manusia sekelas Han Sunyeon pasti bakal lebih mudah. Ya itu sih teorinya ya. Karena saat sihir dari Mobir ini akan mencapai Han Sunyeon tuh dengan mudah menebas sihir tersebut dan memusnahkan sihir dari Mobir. Mobir sampai mengangang gak percaya karena sihir tadi itu menggunakan mana puluhan orang. Belum sempat mengucapkan hal apapun, si Mobir ini udah kena serang oleh Han Sunyeon. Han Sunyeon bahkan melanjutkan serangannya dengan Blood Domination yang membuat pasukan God of Battle itu tidak bisa lagi berkutik. Pasukan God of Battle sekarang memilih untuk mundur karena mereka tahu kalau mereka lanjut mereka tuh akan selesai di tangan Han Sunyeon. Dengan begini, Han Sunyeon tuh diakui oleh pihak yang mendukung God of Darkness. Jadi set quest yang diterima telah selesai. Hadiahnya itu semua stat Han Sunyeon meningkat sampai 4 poin. Han Sunyeon yang sudah mendapatkan pengakuan semua orang, sekarang tuh diperlakukan lebih baik. Pria yang mengagetkannya tadi tuh bahkan sempat minta maaf. Ya Han Sunyeon tuh emang gak masalah dengan perlakuan pria tersebut. Han Sunyeon pun masuk untuk beristirahat. Han Sunyeon tuh langsung ngecek apa yang dia dapatkan dari pertarungan tadi. Han Sunyeon yang udah menyerap banyak jiwa mendapat notifikasi kalau bakat sebagai God of Death mulai terbentuk. Han Sunyeon sadar kalau itu adalah bagian dari efek trait necromancy miliknya yang naik ke rank A kemarin. Nah, Han Sunyeon tuh terus penasaran dengan apa yang dimaksud dari notifikasi tersebut. Sayangnya, dia tuh nggak bisa memeriksa lebih jauh karena Han Sunyeon merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Han Sunyeon itu langsung menyerang kata tenda yang dia tempatin. Di sana jatuhlah orang yang nggak terduga, yaitu Reneli, komandan pasukan tentara bayaran tim Han Sunyeon. Reneli yang mendatangi Han Sunyeon ini emang terlihat awkward tuh untuk awalnya, tapi cewek ini nggak ngebuang waktu sama sekali. Reneli langsung bilang kalau dia tahu Han Sunyeon tuh bukan bagian dari tentara bayaran, karena Reneli itu bisa merasakan kekuatan dewa dari Han Sunyeon.
Han Sung-hyun sampai kaget tuh dan panik karena dia juga sadar udah berlebihan dalam medan perang tadi. Jadi Han Sung-hyun langsung bohong kalau dia ini itu adalah utusan dari God of Darkness. Han Sung-hyun mengaku dia adalah apostle dari God of Darkness. Renelia mendengar hal ini tentu saja terkejut tuh dan sampai-sampai bersujud di hadapan Han Sung-hyun. Han Sung-hyun panik melihat sikap Renelia tersebut. Makanya tuh dia bilang Renelia harus santai dengan Han Sung-hyun dan tidak memberitahu rahasia tersebut pada siapapun. Renelia ini tersipu malu karena Han Sung-hyun bilang kalau cuma Renelia yang boleh tahu hal tersebut karena Renelia adalah rekan yang dipercaya Han Sung-hyun. Renelia yang udah terkesima banget sih dengan Han Sung-hyun itu sekarang mengaku Han Sung-hyun. Ya side quest lain yang Han Sung-hyun dapat dari menara itu juga ikut selesai. Dengan kepercayaan Renelia yang ada di tangan Han Sung-hyun tuh percaya banget kalau trial di lantai 15 bakal jauh lebih lancar. Kelancaran lantai 15 ini itu bukan cuma karena Han Sung-hyun tuh udah dapat kepercayaan dari Renelia, tapi karena Han Sung-hyun juga mendapatkan beberapa hal menarik. Seluruh statnya itu udah 3 digit. Kemudian saat melawan para pemuja God of Battle, Han Sung-hyun tuh dapat puluhan skill. Saat skill ini dilihat, semuanya itu emang punya grade rendah seperti grade E ataupun grade F. Makanya Han Sung-hyun tuh melakukan skill fusion pada semua skill tersebut untuk ngedapetin skill dengan grade yang lebih baik. Nah, saat mulai melakukan skill fusion, Han Sung-hyun tuh sempat kaget karena Authority Hero Blessing jadi aktif. Authority ini itu unik karena memberi Han Sung-hyun lebih banyak stat keberuntungan. Jadi hasil skill fusion yang dilakukan itu bisa lebih baik. Han Sung-hyun tersenyum tuh tahu Authority ini telah aktif. Setelah melakukan skill fusion berulang kali, Han Sung-hyun tuh dapat 3 skill menarik. Absolute Charm rank B+, Dark Wolf Step rank A-, kemudian Steel Consumption rank B+. Selesai dengan skill sintesis, Han Sung-hyun tuh melanjutkan memeriksa apa yang bisa dia lakukan sebelum perang tiba. Nah sekarang Han Sung-hyun tuh ngecek skill yang diukir dalam Blood Demon Sword. Ada 3 skill di sana dan yang paling menarik itu adalah Soul Ego Infuse yang dia dapatkan setelah mengalahkan Seindal. Skill ini itu bisa menanamkan sebuah jiwa di dalam objek yang dipilih oleh penggunanya. Skill ini adalah skill sekali pakai. Nah, Han Sung-hyun itu kemudian langsung menggunakan skill tersebut dan menanamkan ego pada pedangnya. Pedang yang dia pilih itu adalah Blood Demon Sword. Masuki pedang ini, pedangnya tuh langsung ngamuk dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengaku kalau dia adalah sang Blood Demon bernama Dam Chunwo. Han Sung-hyun yang melihat pedang merah yang selalu dia gunakan ini menjadi gila, udah tahu kalau pedangnya nggak akan mudah ditangani mulai dari sekarang. Nah, saat malam tiba, Han Sung-hyun tuh mulai berkeliling di wilayah perkemahan pasukan God of Darkness. Di sana itu terlihat kalau pasukan God of Darkness ini lagi latihan-latihan gitu. Mereka yang melihat Han Sung-hyun itu langsung tuh merasa terancam. Ternyata dengan mudah rumor tentang Han Sung-hyun yang meratakan pemuja God of Battle udah tersebar. Makanya pasukan God of Darkness ini bahkan udah takut pada Han Sung-hyun. Nah, Han Sung-hyun berjalan-jalan tuh bukan karena dia mencari angin, tapi hidupnya lagi nggak tenang. Dari tadi pedang Blood Demon-nya tuh marah karena Han Sung-hyun tuh ngacuhin si pedang yang dari tadi ngoceh. Saat Han Sung-hyun berjalan menjauh dari arah perkemahan, dia tuh mulai berbicara dengan jiwa di dalam pedangnya yang bernama Dam Chunwo. Han Sung-hyun tuh bertanya pada Dam Chunwo tentang apakah si Dam Chunwo ini adalah seorang penantang. Dan Chunwo itu menjawab dia adalah seorang penantang dan rekor lantai tertingginya itu ada di lantai 41. Han Sung-hyun tuh tersenyum karena udah jelas Dam Chunwo itu punya banyak informasi untuk Han Sung-hyun yang sekarang masih di lantai 15. Nah, tapi sekarang Han Sung-hyun tuh jadi bertanya-tanya karena dia udah sadar Dam Chunwo menyelesaikan lantai 41. Bukannya seorang penantang yang menyelesaikan lantai 40 plus tuh bisa jadi administrator. Dam Chunwo yang mendengar hal ini tuh langsung marah dan dia bilang gak sudi untuk jadi anjing menara yang gak bisa apa-apa. Ya, Han Sung-hyun emang sadar jadi administrator tuh nggak bisa apa-apa kayak Iron Blooded Monarch ataupun White Crown Swordmaster. Setelah obrolan tadi, Han Sung-hyun tuh sadar kalau Dam Chunwo ini punya keangkuhan yang sangat tinggi. Ya, bagaimanapun Han Sung-hyun tuh harus memperjelas hubungan mereka berdua. Han Sung-hyun adalah pemilik pedang Blood Demon, kemudian Dam Chunwo itu cuma ego yang terjebak dalam semua pedang. Ya, dan Chunwo sih ternyata juga sadar akan hal gitu. Bahkan dia bilang kalau akan membantu Han Sung-hyun dalam pertarungan yang menanti mereka. Dam Chunwo kemudian mengaku kalau kekuatannya itu memang gak sekuat saat dia masih hidup, di mana dia berada di puncak martial arts dan juga
juga menjadi pengguna sihir yang hebat. Tapi meski begitu, Dam Chunwo tuh bisa menggaransi kalau dia bisa menggunakan kekuatan yang tidak masuk akal. Dan Chunwo kemudian memaksa Han Sung-yeon mengayunkan Blood Demon Sword. Cuma dengan sekali ayun, dan Chunwo tuh menghancurkan seisi hutan. Han Sung-yeon itu sampai terkejut dengan kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh Dam Chunwo. Dam Chunwo kemudian mengaku tuh kalau dia asing dengan perawakan Han Sung-yeon. Jadi mereka tentu saja nggak datang dari dimensi yang sama. Nah, Han Sung-yeon itu ngaku kalau dia dari dimensi bumi. Dam Chunwo pun ambil kesimpulan kalau bumi itu adalah dimensi kecil yang di masa kejayaan Dam Chunwo itu bukanlah dimensi yang diperhitungkan. Han Sung-yeon ngebenerin kesimpulan tersebut karena emang bumi baru saja resmi dianggap sebagai dimensi penantang menara. Dam Chunwo kemudian bilang kalau dia sekarang tuh nggak bisa mempertahankan kesadarannya dalam waktu yang lama, jadi mereka harus nyudahin obrolan tersebut. Apalagi Dan Chunwo sadar ada seseorang yang mendatangi mereka. Saat Han Sung-yeon berbalik, orang yang datang ini ternyata Reneli. Reneli ternyata datang untuk melaporkan kalau pasukan God of Battle itu muncul dan melakukan serangan dadakan. Han Sung-yeon langsung senyum karena dia bisa langsung ke medan perang untuk mencoba semua skill dan kekuatan baru yang dia dapatkan. Kondisi perang yang terjadi ini emang gak normal. Para pasukan God of Battle itu bisa masuk dengan mulus dan menyerang para petinggi dalam pasukan God of Darkness. Han Sung-yeon yang udah mendekat ke sana kemudian melihat kalau pasukan God of Battle itu cuma 100 orang. Tapi semuanya tuh ternyata punya kemampuan tempur yang gak biasa. Mereka ini bisa menggunakan authority dan juga memancarkan divine power. Ya meskipun sudah pasti mereka ini lebih lemah dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang udah sampai di tengah kekacauan itu malah sempat ngegombal anak orang guys. Dia bilang ke Reneli buat gak pernah takut dan harus percaya pada Han Sung-yeon. Karena Han Sung-yeon itu juga percaya pada Reneli. Ya gimana ya, cewek yang ngedenger gombalan kayak gini dari cowok ganteng sih jelas kaget ya guys. Nah, Han Sung-yeon kemudian memberikan tugas pada Reneli untuk mempertahankan garis belakang dan juga melindungi para priest dari kultus God of Darkness. Reneli yang mendapat tugas ini itu langsung semangat. Han Sung-yeon juga senang tuh karena dia dapat achievement lagi dari semangat membara Reneli. Han Sung-yeon yang masuk ke dalam medan perang tanpa basa-basi menggunakan skill yang baru saja dia dapatkan. Skill Ring Amines Dark Wolf Steps. Skill ini itu bisa membuat kecepatan Han Sung-yeon naik 2 kali lipat. Ya dengan kecepatan yang menggila ini, Han Sung-yeon tuh melewati semua pemuja God of Battle dan langsung mengalahkan mereka semua. Skill ini juga sangat berguna di malam hari karena bisa menghilangkan jejak Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sampai bilang tuh kalau semua pemuja God of Battle ini akan menyesal melakukan serangan saat malam hari. Dari Han Sung-yeon, kita ke garis belakang dari perang ini dulu, di mana pasukan God of Darkness itu mulai disudutkan oleh pasukan God of Battle. Untung saja di waktu genting Reneli udah muncul. Pedang aura milik Reneli tuh berhasil menumbangkan sejumlah pasukan dari God of Battle. Kehadiran Reneli ini langsung mengubah arah pertarungan di garis belakang. Dia langsung ngambil komando dan membuat formasi pertahanan yang lebih kokoh. Dia menempatkan tank di depan, kemudian archer untuk melindungi para tank. Lalu penyerang jarak dekat itu berada di dekat para priest kultus God of Darkness. Nah, dengan perintah dari Reneli, semua pasukan God of Darkness tuh mendapatkan buff kekuatan mencapai 2 kali lipat. Formasi pertahanan yang dilihat oleh pasukan God of Battle ini ya ternyata masih dianggap remeh. Para pemuja God of Battle itu maju buat menyerang. Ya, mereka bilang mereka bisa menang dengan mudah karena authority yang mereka miliki. Asumsi ini emang hampir benar, karena para tank ternyata kesulitan mengatasi serangan yang datang. Pasukan garis belakang pun itu meminta Reneli buat membiarkan mereka maju membantu para tank. Reneli menolak hal tersebut dan mewajibkan semua orang untuk mempertahankan formasi. Reneli meyakinkan semua orang tuh kalau tugas mereka adalah mempertahankan garis belakang sambil mengulur waktu hingga Han Sung-yeon muncul. Ya nggak pakai lama, mas-mas bernama Han Sung-yeon ini muncul beneran dan menyelesaikan semua pemuja God of Battle yang udah sampai di garis belakang. Han Sung-yeon yang mengalahkan semua orang ini kemudian mengikat mereka yang masih selamat. Ya skill mirip tali ini ternyata bisa digunakan dari Blood Demon Sword yang sekarang memiliki jiwa dari Dam Chunwo. Dam Chunwo sampai tersinggung sih karena kekuatan sihir di dalam pedangnya malah digunakan buat jadi tali dan tidak untuk sebuah pertarungan. Dam Chunwo kemudian menantang Han Sung-yeon tuh satu hal yaitu menggunakan telepati. Saat Dam Chunwo mengungkapkan dasarnya, Han Sung-yeon tuh dengan hebat bisa menggunakan telepati dengan mudah. Dam Chunwo sampai panik karena ada orang yang berbakat menggunakan telepati cuma dengan sekali lihat.
Dan Chunmo memuji Han Sungyeon tuh dan bilang andai Han Sungyeon datang dari dimensi Murim, pria ini udah bisa jadi salah satu petinggi kultus demonik. Han Sungyeon merasa kalau menggunakan telepati itu nggak spesial, tapi dan Chunmo bilang kalau itu nggak benar karena setengah dari petarung dunia Murim bahkan nggak bisa menggunakan telepati. Saat sudah mengobrol sebentar, Dam Chunmo tuh ngaku kalau tenaganya mulai habis dan dia bakal tidur lagi. Han Sungyeon yang menyelesaikan penyergapan tadi malam kemudian mendapatkan panggilan dari seorang priest. Han Sungyeon ternyata dipanggil tuh oleh Uskup Agung Kultus God of Darkness. Saat sampai di tempat si Uskup Agung, Han Sungyeon tuh ternyata dipanggil untuk membahas imbalan yang diharapkan oleh Han Sungyeon. Han Sungyeon langsung menggunakan skillnya yaitu Absolute Charm untuk mengintimidasi pria yang ada di hadapannya. Skill ini tuh ngebuat Uskup Agung seperti menatap seekor naga. Makanya pria ini tuh memberikan Han Sungyeon imbalan besar yaitu 2 artefak utama dari Kultus God of Darkness. Saat kedua artefak ini muncul, Han Sungyeon langsung kagum karena keduanya adalah rank SS. Cuma ada satu hal buruk dari kedua item tersebut, yaitu Han Sungyeon gak bisa membawanya keluar dari tantangan menara lantai 15. Han Sungyeon emang menyayangkan item Sombugus itu gak bisa dibawa keluar, tapi sih gak ada salahnya untuk mencoba menggunakan item dari kelas tinggi sekarang. Setelah Han Sungyeon menerima imbalannya, Uskup Agung Kultus God of Darkness memperingatkan Han Sungyeon bahwa Han Sungyeon tuh harus membuktikan diri pantas mendapatkan imbalan yang begitu tinggi. Han Sungyeon cuma tersenyum dan dia bilang pasti tidak akan kabur. Han Sungyeon yang udah keluar dari ruangan Uskup Agung ternyata ditungguin tuh oleh Reneli. Cewek cantik ini bilang kalau dia ingin menepati janji pada Han Sungyeon yaitu mentraktir minum sirup. Han Sungyeon langsung saja mengiyakan ajakan Reneli supaya semuanya nggak jadi ribet. Saat minum sirup, Reneli ini ternyata dengan mudah kehilangan akal sehat guys. Nah dia kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya yang tragis. Reneli ini lahir dari keluarga miskin di mana keluarganya itu dihajar oleh kesatria kerajaan karena nggak bisa membayar pajak. Reneli yang melihat ayahnya dihajar itu kesal dengan para kesatria. Reneli beranggapan kalau para kesatria ini udah kelewatan. Mereka tuh harusnya ngayomin orang kayak keluarga Reneli, tapi kok malah memperlakukan mereka dengan kejam. Reneli ini sangat marah, tapi dia langsung terdiam saat bocah kecil ini malah kena tendang. Kesatria yang mengambil pajak ini bahkan bilang kalau keluarga Reneli ini adalah keluarga miskin yang menjijikkan. Aduh gimana ya, padahal kesatria ini tuh secara logika hidup dari pajak rakyat kecil kayak keluarga Reneli. Ya kok bisa sih merasa lebih terhormat. Reneli yang menceritakan ini ternyata memiliki permintaan khusus pada Han Sungyeon. Reneli mau Han Sungyeon jadi gurunya agar Reneli tuh bisa tumbuh lebih kuat agar nggak ada orang yang bernasib sama dengannya. Han Sungyeon yang mendengar hal ini itu membuat keputusan gak terduga. Dia menolak mentah-mentah. Dalam kepala Han Sungyeon, melatih manusia yang dibuat oleh menara itu buang-buang waktu karena dia nggak dapat imbalan. Setelah penolakan ini, apa nih yang bakal dilakukan Reneli? Kemudian, sampai kapan sih Han Sungyeon berada di lantai 15 untuk menyelesaikan tantangan perang melawan pemuja God of Battle? Penasaran? Ya kita tunggu saja di video berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.